Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami dengan bersukacita karena minggu ini adalah minggu kemenangan, minggu kebangkitan bagi Tuhan kami Yesus. Kami tidak menyembah Allah yang mati, tapi kami menyembah Allah yang telah bangkit,
hidup dan sekarang ada di surga. Dan kami tahu suatu saat akan datang kembali ke bumi untuk menjemput kami orang-orang kudus, supaya kami bersama-sama dengan Engkau di surga. Itu pengharapan yang luar biasa bagi kami. Itulah sebabnya kami ada di ruangan ini, karena kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan. Kemenangan Tuhan adalah kemenangan kami. Di dalam nama Yesus, seluruh hamba Tuhan yang melayani, semangat Tuhan yang hari ini bersama-sama, biarkan kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk dulu Ibu Bapak. Semua sukacita, hari ini hari kemenangan ya. Hari kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau cuma sampai Jumat Agung, sampai mati di kayu salib, sampai masuk ke dikuburkan, nggak ada bedanya kita sama apa yang diyakini oleh orang-orang lain. Tetapi karena Tuhan kita, Yesus kita bangkit di hari yang ketiga, itu yang membedakan. Jadi Paskah ini membedakannya, saudara. Haleluya. Saya mau bilang selamat hari Paskah dan maafkan saya karena saya membuat acara kita terlambat pada pagi hari ini ya. Kalau ada sini, saya minta maaf. Saya minta maaf supaya sukacitanya jangan hilang.
kejujuran ya Pak, kejujuran. Dan dalam firman Tuhan yang saya terima minggu lalu itu, saya belajar untuk tahu bahwa hati kita kadang-kadang bisa salah gitu ya. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menguasai kita. Roh Kudus itu roh yang membawa kebenaran, ialah kebenaran. Dan pagi hari ini semua pujian kita hanya buat Tuhan. Amin. Amin. Kita berikan semuanya bagi Tuhan. Segala pujian kita bagi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh, menghantar hati kita. Mungkin masih ada yang hatinya gundah gulana, ya. Ada yang masih galau-galau. Saya percaya Roh Kudus yang menyentuh hati ibu bapak sekalian saat ini. Mujizat kemenangan Paskah terjadi saat ini di tengah-tengah kita, dan firman-Nya akan sampai ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Bagi Dia. Baginya sembah
Kedatangan Kristus, kemenangan Kristus mendatangkan semangat baru buat saudara dan buat saya. Oleh sebab itu hari ini berfirmanlah Engkau, berkata-katalah Engkau kepada kami. Katakan sesuatu yang menginspirasi hidup kami. Katakan sesuatu yang meneguhkan kami. Katakan sesuatu yang menguatkan kami. Katakan sesuatu yang mendatangkan pengharapan kepada kami. Katakan sesuatu yang mendatangkan kehidupan kepada kami. Katakan sesuatu Bapa yang untuk mendatangkan semangat baru kepada kami. Kami mau lalui tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa. Kau bangkit, kami juga akan bangkit bersama dengan Tuhan. Kami menang karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami permuliakan adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Hari ini adalah Tuhan yang menang. Oleh sebab itu, karena Engkau sudah bangkit, kami hari ini kekecewaan kami, hari ini keputusasaan kami akan diubahkan menjadi tari-tarian, diubahkan menjadi semangat, diubahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman dari Roh Kudus di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat-Mu di dalam ruangan ini dan berkat-Mu juga di luar ruangan ini. Karena anak-anak kami, cucu-cucu kami dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan anak-anak sekolah minggu akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Penuh sukacita-Mu bersama kami. Haleluya. Amin. Hidup Bapak dan Ibu Shalom. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk para panitia pasca. Kita mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang bisa sekalian. Saya harap saudara tidak terlalu memikirkan cucu dan anak saudara di sana, karena tidak akan hilang. Kalau saudara bawa anak 3, pasti pulang juga 3. Kalau saudara bawa anak 2, pasti juga pulang dengan saudara 2. Gitu ya. Jadi saudara tidak usah lihat ke sana, karena di sana tidak ada hadiah, tapi di sini nanti ada hadiah. Jadi jangan beri hadiah. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk para panitia yang luar biasa mempersiapkan tempat dan mempersiapkan semua acara yang ada. Mari kita buka saja. Selamat Paskah bagi keluarga besar GCF Prata yang hari ini. Walaupun saudara-saudaraku di beberapa hari sebelum hari hanya banyak yang mengundurkan diri dan tidak bisa hadir. Pertama karena sakit, kedua memang karena ada di rumah sakit juga, dan ketiga karena memang ada ciri-ciri karena ya flu, takutnya karena masih tetap COVID kita jaga supaya kesehatan kita tidak pulang dari tempat ini tetap sehat dan besok kita bisa melakukan aktivitas kita. Ada yang lain juga karena memang ada tugas-tugas atau acara-acara keluarga yang tidak bisa tergantikan. Jadi harusnya hampir 112 atau 100 berapa yang hadir, tapi tidak bisa semuanya. Tapi kita Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini dasar pemikiran kita dari sesuatu yang mereka harapkan, murid-murid harapkan, dan mungkin saudara ada di dalam bagian yang sama dengan mereka. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, kata Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan atau memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Yesus memulai pelayanannya, saudara-saudaraku, dia dikasih satu gulungan kitab, dan kebetulan kitab yang dia baca dan dia katakan ini telah nubuat ini telah terrealisasi, sekarang sudah digenapi. Oleh sebab itu dia katakan Roh Tuhan ada padaku. Dia ngomong sama dirinya, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan
tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Kristus berkata di ayat ini, dikatakan, aku datang, Yesus yang saudara sembah, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Aku datang, kata Yesus, untuk menyampaikan berita pembebasan kepada orang-orang tawanan. Karena orang-orang Israel ketika zaman Yesus itu sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Keadaannya bukan orang-orang yang bebas. Itu sebabnya dikatakan, aku datang untuk menyampaikan berita pembebasan kepada orang-orang tawanan. Aku datang untuk memberi mata kepada orang-orang buta, dikatakan. Aku datang untuk membebaskan orang-orang tertindas. Aku datang untuk memberitahukan tahun kemenangan, tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun pengharapan, tahun sukacita, tahun pembebasan, dikatakan sudah datang. Tetapi kabar ini bagi orang Israel yang sedang tertindas, yang sedang dijajah, yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, bagi murid-murid Yesus, bagi saya, bagi saudara, adalah kabar yang membawa angin segar, membawa pengharapan, membawa kehidupan kembali, membawa semangat baru kembali. Tetapi apa yang terjadi? Saudara bisa lompat, kalau saudara lihat pasal 23 kitab Lukas, Yesus justru disalibkan, Yesus justru mati di atas kayu salib dan dikubur. Padahal Tuhan mau, aku datang untuk memberi kehidupan, aku datang untuk memberi pengharapan untuk orang-orang miskin, aku datang kepada mereka untuk memberi kabar baik, aku datang untuk membebaskan, dikatakan, orang-orang tawanan, aku datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, aku datang untuk memberi mata kepada orang-orang buta. Tetapi justru di pasal 23 didapati Yesus justru ditangkap, disalibkan dan mati, saudara-saudara, dikubur. Itulah sebabnya Injil Lukas pasal yang ke-24, waktu murid, ada beberapa murid yang ketika Yesus tidak ditemukan kuburnya, saudara-saudara, mereka pulang untuk berjalan ke kota Emmaus, dia katakan. Pada saat itu Yesus ada di sana dan dia bertanya, memang apa yang terjadi, gitu ya. Ayat 22, kalau saudara baca Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 20 dan 23. Tapi saya akan bacakan ayat 21, dikatakan, padahal ini kerinduan mereka, ini harapan mereka, saudara-saudara. Murid-muridnya dan orang-orang percaya ketika itu, murid-muridnya dan orang-orang Israel ketika itu. Padahal kami dahulu mengharapkan dia, yaitu Yesus. Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi nyatanya dia sudah mati, dia katakan. Nyatanya dia sudah disalibkan, nyatanya dia sudah dikuburkan. Celakanya dia ngomong, kami tidak menemukan, kubur tidak menemukan Yesus yang mati. Nggak tahu siapa yang curi, gitu ya. Bayangkan saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan, aku datang memberi pembebasan, aku datang memberi sukacita, aku datang memberi pengharapan, aku datang memberi hidup, aku datang memberi semangat yang baru, saudara. Tapi justru orang yang berkata itu justru mati dan disalibkan. Akhirnya mereka mengalami keputusasaan. Dari ayat 21 dari Injil Lukas pasal 24 ayat 21, dari ayat-ayat ini saudara bisa mengetahui, kita dapat melihat murid-murid dalam keputusasaan. Ketika Yesus sudah disalib, Yesus dikuburkan, dan ketika mereka datang ke kubur dan mereka tidak menemukan sedikit pun mayatnya di sana karena sudah bangkit. Tapi mereka belum tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dari ayat-ayat itu, dari dalam perjalanan mereka pulang dari Yerusalem mau menuju ke rumah mereka masing-masing, melewati kota Emmaus. Dalam perjalanan yang penuh dengan kekecewaan itu, saudara-saudaraku, mereka berharap. Padahal dia katakan, kami dulu mengharapkan Yesus itu, kami dulu memiliki cita-cita yang besar, pengharapan yang besar, keinginan yang besar untuk dia membebaskan kami dari tawanan. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, murid-murid akhirnya kecewa karena kondisinya tidak seperti yang mereka harapkan.
Mereka jadi putus asa. Murid-murid saat itu sangat putus asa. Kematian Yesus di atas salib membuat mereka kehilangan pengharapan. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan semangat. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan hidup. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan sukacita. Di dalam perjalanan pula mereka mulai membicarakan kekecewaan mereka. Ya, kamu nggak tahu apa? Tuhan kami mati, pembebas kami mati, dan sekarang mayatnya tidak ditemukan. Dalam perjalanan, ketika Yesus mengatakan apa yang sedang terjadi, mereka menceritakan semua kegundahan mereka. Mereka menceritakan semua hati mereka. Mereka menceritakan semua kekecewaan mereka. Mereka menceritakan semua harapan mereka jadi sirna, sia-sia. Karena Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau katakan, berita sukacitanya saudara-saudaraku, Tuhan ketika itu mengubah kekecewaan mereka menjadi sebuah pengharapan. Ketika mereka berjalan dari Emmaus, saudara-saudaraku, dan mereka katakan, ayo sahabat mampir. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit. Ayo mampir sebentar. Ketika mereka, Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh. Baru mereka tahu bahwa Yesus yang mereka cari mayatnya, yang mereka ingin ke kuburannya dan tidak menemukan mayatnya, sudah ada bersama dengan mereka. Ada sukacita ketika itu. Saya mengatakan Tuhan ingin mengubah perjalanan kita yang penuh kekecewaan ini dengan sesuatu yang baru. Bagaimana Yesus Kristus melakukannya? Yesus bergabung dalam perjalanan murid-murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mengapa Yesus melakukannya? Saya berpikir karena Yesus mau mengubah keputusasaan mereka, mengubah ketakutan mereka, mengubah kebingungan mereka, mengubah kecemasan mereka menjadi pengharapan baru, menjadi hidup baru, menjadi apa? Menjadi semangat yang baru. Karena Yesus ingin menjadi bagian yang dapat merasakan kecemasan mereka, kekecewaan mereka, keputusasaan mereka. Ketika mereka datang ke kubur pagi-pagi hari dan tidak menemukan Yesus. Saya mau beritahukan kepada saudara, mungkin dalam perjalanan hidup kita begitu yakin bahwa Tuhan akan tolong kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Memang itu janjinya. Ketika kita sendiri, kita mau Dia menyertai kita dengan kita bisa rasakan kehadirannya. Tapi terkadang kita tidak dapatkan. Kita berdoa berpuluh-puluh tahun, berdoa dengan pokok doa yang sama, tapi kok Tuhan belum dengar, kok Tuhan belum sama sekali tidak jawab dan lain sebagainya. Terkadang apa yang dirasakan oleh murid-murid penuh kekecewaan. Yang awalnya mereka punya pengharapan besar ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan sukacita. Aku datang untuk memberi mata kepada yang buta. Aku mau membebaskan orang-orang tertawan, membebaskan orang-orang terpenjara. Tapi justru mereka temukan raja mereka, guru mereka, Mesias mereka, Tuhan mereka malah justru tersalib di atas kayu salib dan mereka dikubur dan Yesus dikubur. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami doa tidak dijawab, perjalanan hidup kita kok bolak-balik yang terjadi ini lagi tidak selesai. Ingat ini, kadang kita kecewa, seperti mungkin saudara kecewa mengiring Tuhan, mulai kesal, mulai tidak nyaman mengiring Tuhan, mulai saudara merasakan bahwa gak ada artinya ikut Tuhan, gak ada artinya melayani, gak ada artinya berdoa, toh juga hanya sia-sia. Dengarkan ini baik-baik. Perjalanan murid-murid dari Yerusalem ke tempat ke tujuannya ke Emmaus, saudara-saudara. Murid-murid menceritakan semua kekecewaan. Dia katakan, kami punya pengharapan kepada Dia, justru Dia mati. Siapa lagi pengharapan kami? Siapa lagi yang menolong kami? Siapa lagi yang mengertikan? Siapa lagi yang bisa membebaskan kami dari semua yang terjadi? Dalam perjalanan ini Yesus tidak langsung memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena Yesus mau merasakan apa yang mereka rasakan. Yesus mau mereka mengutarakan semua kekecewaan mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Ketika mereka tahu, murid-murid itu tahu, saudara bisa baca pasal 24 ketika mereka berdalam perjalanan ke
Yesus itu ingat saudara-saudaraku, mereka awalnya mau pulang ke kota Emmaus, mau tinggalkan Yerusalem, mau pergi kerja kembali, mau melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan. Mereka mau pergi ke tempat mereka kerja. Awalnya mereka bekerja sebelum bertemu dengan Yesus. Sebagai nelayan mereka mau kembali ke nelayan. Tapi dikatakan ketika mereka berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan di penginapan itu, mereka, kita katakan, mereka tidak lagi kembali ke kampungnya, tapi kembali ke Yerusalem. Ngapain? Karena mereka tahu bahwa Yesusnya hidup, Tuhannya hidup. Tidak mati, artinya ada pengharapan yang baru di sana. Ada semangat yang baru kembali, ada hidup yang baru kembali di sana. Mereka nggak jadi pulang kampung, mereka nggak kembali lagi kepada pekerjaan lama mereka. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mau membicarakan bahwa Yesus yang mereka cari di kubur sudah tidak ada, sudah bangkit. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang terjadi di ayat yang ke-17, saudara? Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk menceritakan keputusasaan mereka. Tuhan Yesus mendorong untuk menceritakan kekecewaan mereka. Tuhan Yesus mendorong murid-murid untuk menceritakan ketakutan mereka. Yesus mendorong dalam perjalanan itu untuk menceritakan kebingungan mereka. Yesus mendorong hati murid-murid, pikiran murid-murid, hidup murid-murid agar menceritakan kecemasan mereka di ayat 20 dan sampai 23, saudara-saudaraku. Ayat 20 dikatakan, tetapi imam-imam kepala, ini keputusasaan, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 22 dan 21, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, artinya sejak dia ditangkap di Taman Getsemani waktu saya buat pada kemarin di hari Jumat Agung, sampai dia diolok-olok dalam perjalanan dari Taman Getsemani, dioper ke Pilatus, dioper ke Herodes, dioper lagi kembali ke Pilatus, dioper kembali lagi ke Herodes dan lain sebagainya, sampai dia dibawa ke ke Bukit Tengkorak, saudara-saudaraku. Dia katakan, tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami, yaitu murid-murid, pengikut-pengikut Yesus, Maria dan lain sebagainya, telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan Yesus di sana. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara? Dengarkan ini. Di dalam perjalanan hidup kita, Yesus tetap menemani kita. Dia tetap mau saudara mengutarakan semua isi hatimu. Apakah isi hatimu tentang kekecewaan, isi hatimu tentang kepahitan, isi hatimu tentang kemarahan, isi hatimu tentang kecemasan, isi hatimu tentang ketakutan, isi hatimu tentang kekhawatiran? Tuhan tidak marah untuk menceritakannya. Ngomong, Tuhan, aku sedang kesel, Tuhan, aku sedang putus asa, Tuhan, aku merasa sendiri, Tuhan, aku merasa aku seperti ini, aku seperti ini. Tuhan ngomong, gak apa-apa, ceritakan. Murid-murid juga menceritakannya. Dia ngomong, kami sudah kehilangan pengharapan. Satu-satunya harapan kami adalah guru kami Yesus, tapi sudah disalibkan para imam. Gak apa-apa. Yang kedua yang harus saudara, Yesus yang kedua, kebenaran yang kedua, ayat 25 dan 27 dari Injil Lukas pasal yang ke-24, yang Yesus Kristus lakukan kepada murid-muridnya yang sedang kebingungan, yang sedang kecewa, sedang putus asa, adalah mengingatkan kembali apa yang dijanjikan firman Tuhan kepada mereka. Ayat 25 dikatakan, lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya bahwa segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Cara Yesus saudara-saudara memindahkan, mengubah murid-muridnya dari tempat keputusasaan, dari tempat kekecewaan, dari tempat ketakutan dan lain sebagainya, yaitu dengan mengingatkan mereka tentang apa yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara? Dengarkan ini baik-baik. Kalau Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, aku tidak sekali-sekali meninggalkan engkau, aku adalah pemegang hari esok, aku memiliki pengharapan. Saudara pegang janji itu. Kalau Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh, hidupi ayat itu, hidupi janji itu. Kalau Tuhan katakan, aku tidak pernah tinggalkan engkau, sekalipun dia katakan, sekalipun engkau ada di lembah kematian, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Hidupi janji itu. Kalau saudara nggak menghidupi, apa yang mau saudara hidupi? Karena Alkitab katakan ketika engkau menghidupi ayat itu, engkau sedang mengklaim janji Tuhan, engkau sedang mengimani janji Tuhan. Alkitab katakan apa yang kau imani, itu yang terjadi dalam hidupmu. Kita begitu tidak mau mengklaim, mengamini, menghidupi janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan takut hari esok, jangan takut akan masa depanmu, karena aku merancang masa depanmu yang penuh pengharapan, masa depan yang baik, masa depan yang penuh sukacita, masa depan yang membahagiakan. Pegang ayat itu. Murid-murid ketika mereka putus asa, Yesus membangkitkan ingatan mereka akan janji Tuhan, membangkitkan ingatan mereka akan firman Tuhan. Baik kitab-kitab sebelum mereka lahir, yaitu kitab-kitab Musa, baik kitab-kitab para nabi, diingatkan siapa dia sebenarnya. Itu yang kedua, untuk kita belajar dari Paskah ini. Yaitu pertama, dia bersama-sama dengan sudah dalam perjalanan hidup ini. Apakah sudah dalam kekecewaan, keputusasaan, kecemasan, kepahitan, marah, kesal, dan lain sebagainya. Hidup saudara mulai terganggu bahwa masa depanmu, banyak orang mengatakan masa depanmu sudah selesai dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak berkata, jangan pernah engkau pegang kata-kata itu, karena Tuhan berjanji kita punya masa depan yang penuh harapan. Pegang. Kalau Tuhan katakan dia menyertai perjalanan kita, pegang. Itu artinya satu detik pun hari ini dia tidak akan meninggalkan engkau. Maaf, sekalipun engkau di kamar mandi, tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun engkau hanya melakukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Pegang itu. Dia tahu kekecewaanmu. Yang kedua, pegang janjinya Tuhan. Karena yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa dia akan menyertai engkau dalam keadaan suka dan duka, itu benar, saudara-saudara. Jadi cara Yesus memindahkan, mengubahkan murid-muridnya dari tempat keputusasaan, dia mengingatkan janji Tuhan. Hari ini juga saudara-saudara diingatkan akan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara? Memiliki kekuatan untuk memberi pengharapan baru. Pegang itu. Memberi kehidupan baru, memberi semangat yang baru. Saat kita kecewa, saat kita putus asa, saat kita takut, saat kita bingung, saat kita cemas, ingat selalu janji firman Tuhan. Jangan pura-pura tidak mengenal. Jangan sekali-sekali tidak menghidupi janji ini. Karena kekristenan saudara akan menjadi sebuah sia-sia. Tidak ada artinya kalau nggak saudara klaim, pegang dan hidupi janji Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan, ini hanya satu frase. Pagi ini saya mau menyampaikan kepada saudara pesan dari Tuhan di hari Paskah ini. Pesan Tuhan kita yang sudah bangkit itu di hari Paskah ini. Dia akan bersama-sama dalam perjalanan hidup kita. Amin. Apakah di dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan hidup kita ada keputusasaan, ada kebimbangan, ada kekecewaan,
Di dalam perjalanan mengiring Yesus ada ketakutan. Di dalam perjalanan mengiring Yesus ada kecemasan. Di dalam perjalanan mengiring Yesus ada penolakan. Di dalam perjalanan mengiring Yesus ada kebingungan. Dia ingin mengubahnya menjadi hidup yang baru, menjadi pengharapan yang baru, menjadi semangat yang baru. Temanya kemana? Rupanya tertutup. Tema beda hari ini, saudara. Kebangkitan Yesus memberi hidup yang baru. New life. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan baru. New hope. Terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus memberi semangat yang baru. New spirit. Semangat yang baru. Pulanglah dengan semangat yang baru. Amin. Ayo pegang firman Tuhan. Kalau kau dikatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, pegang itu sampai mati. Kalau di kau Tuhan nggak pernah sekali-sekali meninggalkan kau, pegang itu. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi dari kekuatan, pegang itu. Kalau dia katakan aku gembalamu tak akan pernah kekurangan, kau pegang itu, hidupi itu. Siapa lagi kata-kata siapa yang mau kita hidupi? Kata-kata orang-orang politik gak bisa. Kata-kata penguasa gak bisa. Kata-kata raja gak bisa. Yang bisa kita pegang dan tidak pernah berubah. Dia sama hari ini, besok dan sampai lusa. Kata-katanya sama. Adalah Yesus yang telah bangkit. Ini pesan Paskah buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup kita bersama Yesus, Dia akan memberikan kepastian. Saudara mendapatkan new life, new hope, new spirit, semangat yang baru, harapan yang baru, hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari angkat satu pujian. Saya mau, waktunya memang sudah selesai, tapi saya mau kita ambil waktu ini. Ini tidak bisa lagi kita Paskah itu hanya satu kali dalam satu tahun. Janji dan kebenaran firman juga tentang Paskah hanya kita dengar satu kali dalam satu tahun. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berserah. Hidupi janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku. Biarkan musik bermain dengan lembut pujian ini. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, membacakan kitab Lukas, Dia katakan, akulah orang yang ada di dalam janji ini. Aku datang untuk membebaskan orang-orang miskin. Aku datang untuk membebaskan orang-orang tertawan. Aku datang untuk memberi pengharapan baru kepada orang yang putus asa. Aku datang untuk memberi kehidupan kepada orang yang penuh kekecewaan. Aku datang memberi kehidupan kepada orang-orang yang mati imannya, mati rohnya, mati jiwanya, mati hidupnya. Aku datang kepada orang-orang yang sudah mulai mengatakan, aku tidak kuat lagi. Aku memberi semangat yang baru. Aku memberi kekuatan yang baru. Dia katakan, aku datang untuk memberi mata kepada orang yang tidak punya mata. Aku datang untuk memberi pengharapan. Hari ini saudara-saudara, mungkin engkau seperti murid-murid kecewa. Kalau Tuhan berkata, aku akan diberkati. Kalau Tuhan berkata, aku disembuhkan. Kalau Tuhan berkata, sudah berjanji bahwa aku tidak pernah ditinggalkan. Tetapi sekarang kenapa hidupku seperti ini? Murid-murid dalam perjalanan keputusasaan, ketika mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa tidak ditemukan? Karena sudah Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Mereka memutar
dikatakan teman. Ketika Yesus berkata, apa yang terjadi? Mereka mengutarakan, teman, apakah engkau tidak tahu? Yesus, guru kami, yang menjadi harapan kami satu-satunya untuk membebaskan bangsa kami telah mati. Padahal dia dulu berjanji, dia datang untuk memberi pembebasan. Kami kecewa teman, padahal mereka sedang bicara sama Yesus. Dan Yesus tidak marah. Kami sedang putus asa. Kami sedang marah. Kami sedang kecewa karena harapan satu-satu kami untuk membebaskan kami, menolong kami telah disalibkan para imam. Yesus diam, tapi mereka tetap disertai oleh diikuti perjalanan itu. Apakah engkau berpikir hari beberapa tahun Pak di setiap khotbah memberi pengharap? Di tahun yang lalu juga bicara tentang hari ini. Mana Pak? Aku kecewa. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Utarakan isi. Tapi kedua, saudara-saudara, ketika engkau ketahui sama seperti murid mengetahui bahwa Tuhan yang hidup, sumber pengharapannya hidup, sumber kekuatannya hidup, sumber jalan keluarnya, solusinya hidup. Mereka tidak lagi marah, tidak lagi kesal, malah ada sukacita. Karena mereka sudah tidak kembali lagi ke kampungnya dan ingin mengerjakan pekerjaan semula sebelum mengiring Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Artinya mereka kembali ke panggilan semula. Mereka meyakini ada janji Tuhan, masih janji Tuhan berlaku, ayat dan amin. Dan hari ini janji Tuhan yang engkau masih hidup masih berlaku, saudara. Masih berlaku dalam hidup. Katakan Tuhan terima kasih. Dalam perjalanan dari Januari sampai mungkin akhir Maret, ada banyak kekecewaan yang kualami. Aku seakan-akan tidak percaya dengan janjimu. Karena aku berapa kali meminta, berapa kali berdoa, tapi sampai hari ini tidak dapat. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kau terus berdoa, terus hidupi. Sama seperti murid-murid, tidak diizinkan pulang dengan kekecewaan, tidak diizinkan pulang dengan keputus asa. Mereka pulang kembali ke Yerusalem karena mereka sudah memiliki pengharapan, kekuatan, semangat dan hidup yang baru. Inilah pesan yang saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kau sedang kecewa? Semua tutup mata. Tidak ada yang boleh melihat kiri dan kanan. Apakah kau sedang marah? Apakah kau sedang putus asa? Apakah kau sedang kesal? Apakah kau mulai meredam semua emosi imanmu yang selama ini menyala-nyala untuk Tuhan? Engkau mulai pelan-pelan mematikan kebenaran firman ini buat, berita ini buat, bahwa Yesus yang telah bangkit itu memberi pengharapan baru, memberi hidup yang baru, memberi semangat yang baru. Engkau pasti akan mendengar bahwa doamu telah dijawab oleh Tuhan. Dia masih menggenggam tangan, dia masih memeluk hidup, dia masih berjalan dengan engkau. Kembalilah ke Yerusalem, kembalilah semangatnya, layani Tuhan, hidupi janji-janji Tuhan. Hamba berdoa, kalau saudara adalah orangnya, engkau tidak perlu mengangkat tangan, peganglah dadamu dan biarkan Roh Kudus hadir dan mendatangi saudara secara pribadi. Bapa, hamba berdoa hari ini buat tangan yang ada di dada setiap pribadi yang menaruh tangannya di dada mereka.
Hamba mohon Engkau datang secara pribadi, hampiri mereka, berikan sukacita-Mu kepada mereka, berikan harapan baru kepada mereka, berikan hidup yang baru kepada mereka, berikan semangat yang baru. Katakan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sampai detik pun Engkau tetap bersama dengan mereka. Engkau tidak apapun, apakah mereka melakukan hal-hal yang hanya kecil, seperti tidak berarti, tapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hamba berdoa hari ini mereka pulang membawa sesuatu pesan dari Paskah ini, bahwa Yesus telah bangkit. Kami kembali bangkit, iman kami bangkit, semangat kami bangkit, pengharapan kami bangkit, hidup kami bangkit kembali. Kami mau melangkah pada tujuan yang Tuhan sudah janjikan menjadi milik dan bagian kami. Bapak hamba berdoa dan menyerahkan kebenaran firman ini, dan setiap pribadi yang hari ini mengangkat dan menaruh tangannya di dada. Ini bukanlah bentuk dosa bagi kami, tapi kami sedang mengakui, mengutarakan isi hati kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami di hari Paskah ini, di hari kemenangan. Haleluya. Amin. Dilanjut sama persembahan. Nanti setelah persembahan kita ada doa berkat dan penutup. Nanti setelah doa berkat dan penutup, rangkaian ibadah sudah selesai. Setelah ibadah sudah selesai, nanti kita ada foto bersama, ada games dan makan siang. Buat oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke toilet, kami persilahkan pada waktu persiapan foto bersama. Jadi nanti urutannya foto bersama itu, persiapan foto bersama itu nanti oma-oma dulu, setelah oma-oma itu nanti bapak-bapak, ibu, baru yud, lalu sekolah minggu. Karena anak-anak kita lagi di luar, lagi pada main, sama lagi main games, sekolah minggunya nanti terakhir foto-fotonya. Jadi jangan khawatir, semua pasti kebagian foto. Kita berdiri sekali lagi, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, hari ini kami sudah selesai dalam rangkaian ibadah untuk memperingati hari kebangkitan-Mu. Firman-Mu juga sudah disampaikan dari awal usia sampai firman kami dengar. Kami begitu berbahagia karena hari ini adalah penuh kemenangan, penuh sukacita. Kami pun pulang membawa kemenangan dan sukacita itu. Berkat-Mu di atas hidup kami, dalam setiap kami yang memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita. Berkati setiap pribadi-pribadi yang hadir. Jangan Engkau satupun dari kami, jangan Engkau lalu. Biarkan Tuhan kami pulang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nanti ada cake,
agar permainan kami bisa mengikuti bersama-sama, supaya kami juga ikut bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, sekali lagi berkati hamba-hamba yang melayani kami, berkati semua panitia, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, berkati om-om, berkati om-om, berkati semua anak-anak sekolah, cucu-cucu kami atau anak-anak kami, berkati guru-guru sekolah ini, berkati kami semua. Terpujilah, angkatlah tanganmu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, saudara-saudara di tempat yang indah, di tempat yang luas dan lega. Pulang ke bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus melingkupi hidupmu dan hidupku, menguasai seluruh hari-hari dan memberkati engkau dari detik sampai ke detik berikutnya. Berkat, kebenaran, dan janji ini menjadi milikmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali.